Ko Faisal Onelito, apa kabar nih? Kok sepertinya kemarin di Jepang hunting banyak ikan nih kayaknya. Kalau huntingnya banyak, dapatnya belum tentu banyak. Tapi pasti yang berkualitas dong masih dapat-dapatnya. Ya justru itu, yang pasti kan kita nyari yang punya kualitas oke, tentunya juga secara pricing yang memang ya affordable lah ya, mampu dibeli sama penghobi di Indonesia. Betul. Poinnya di situ ya. Nah, itu. Buat apa beli yang bagus mahal tapi nggak ada yang Yes. mau beli. Kalau kemarin ambil banyak nisai atau apa nih kok? Oh kemarin spesialis ngambilnya nisai, Oh gitu ya? karena Kenapa tuh? musimnya kan harvestnya memang baru nisai. Oh kalau misalnya masih bulan Oktober itu kebanyakan harvestnya tuh nisai kok? Gitu ya? Iya, jadi gini. Hmm. Musim koi di Jepang itu kan bulan 4 mereka mulai masuk persiapan breeding. Bulan 5 masuk musim panas. Setelah ikan-ikan yang JT yang tategoi mereka masukin ke mud pond, kolam mereka kosong. Nah, itu mereka persiapan tuh buat breeding. Oh. Nah, kolam-kolam yang kosong itu kan breeding nih. Yes. Jadi dari burayak sampai sekian senti gitu kan ya. Mereka punya mud pond, dibilangnya fry mud pond. Frame pond. Iya, mud pond yang buat burayak begitu. Nah, nanti pada saat masuk musim dingin, otomatis si tosai-tosai itu belum bisa dia jual. Walaupun dia udah harvest, dia taruh di kolam, di greenhouse, tapi dia belum jual. Nah, yang dijual duluan adalah yang nisai. Nah nanti setelah itu baru Setelah mereka Kuling kuling, semua. yang mereka rasa, oh ini dia mau lepas pertama di awal-awal. Ada yang mau ambil Ada yang mau dia keep gitu. Nah itu baru dia jual. Memang ada sih beberapa breeder yang memang sudah ngejual tosai, tapi saya nggak mau ambil. Karena kan first batch cooling pasti yang paling jelek dulu. Kuling yang pertama dulu ya, untuk yang dibuang dulu ya. Iya, memang murah-murah tapi buat apa? Gitu. Berarti kalau untuk yang tosai yang agak bagusan mungkin di bulan-bulan Starting Desember Januari ya? ke Januari lah startingnya. Nggak Siap. semua ada breeder yang siap di Desember. Tapi kalau mostly pada saat Januari itu pada saat setelah AJKS, rata-rata breeder sudah punya tosai-tosai yang bagus-bagus. Siap. Gitu. Sampai ke bulan 4. Itu tosai semua tuh Tosai rata-rata. semua ya? Siap. Gitu. Berarti nanti ini akan datang hari Jumat ya? Itu nisai-nisai udah mulai masuk semua itu ya? Tanggal 24 ya? 24 ya? Jumat ya? Berarti ya? Ya sepertinya, ya nggak sih? Hari Jumat ya 24? Jumat ya kayaknya. Gapal tanggal juga kok. Iya. Kena kerja di airlines taunya cuma terbang aja ya. Terbang aja. Ya, sekali terbang tanggal 20 landing 24 juga nggak tahu tuh ya. Nggak tahu. Iya. Berarti nisai ke atas semua rata-rata datangnya. Nisai, sansai, udah itu aja. Gitu. Dan kebanyakan juga kemarin dapat dari auction juga ya selain datang. Ya, memang kemarin ada kita visit ke Sakai Fish Farm auction, Momotaro auction, terus kan banyak juga ya auction-auction yang melalui online selama kita di Jepang. Ya tentunya kita juga breeder yang baru harvest kita tongkrongin. Sampai ada yang kita ikutan harvest juga. Iya. Oh, yang sampai join masuk ke mapon gitu. Yes, gitu. Kita bantuin breedernya karena breeder di sana tuh sebenarnya SDM mereka sedikit banget loh. Gak apa-apa tuh kita join masuk. Oh, mereka seneng. Oh, Karena ada tenaga tambahan dan gratis. SDM gratis ya? Cuma dibayarin makan doang, makan siang sekali. Iya. Gitu. Mereka happy. Gitu. Simbiosis mutualisme lah. Gitu. Kita juga dapat experience-nya, dia dapat tenaganya. Ya, minimum ada yang narikin jaring tuh kan ngelilingin matpon. Iya benar. Oh Jin kok ini selesai dulu azan kali ya? Oh oke. Oke kita lanjut lagi ya guys ya. Tadi habis azan, ini kita duduk juga. Capek berdiri ya kok ya, keliling-keliling. Tadi lanjut lagi kok untuk bahas auction di Jepang. Nah kemarin saya perhatiin tuh live auctionnya rata-rata, lihat videonya Ko Faisal, update-annya di grup WA, gila harganya rata-rata ratusan ribu yen. Bahkan ada yang satu yang Sakai auction itu tembus di 51 juta yen. Ya kalau rupiahin sekitar 5,3 M something ya kok ya? Ya kurang lebih. Wow. Ini pertanyaannya kok apa memang sebagus itu kualitas ikan-ikan auction di sana, kok bisa harganya bisa sampai ratusan ribu yen bahkan jutaan yen kok? Karena gini ya, kita bicara koi ini bukan hanya sekedar ikan, bukan hanya sekedar hobi, tapi di dalam koi itu ada namanya art. Baik, art. Ya. Oh, siap.
Ya, jadi kan koi itu kan kayak lukisan yang seni, hidup, yes. gitu kan. Jadi pada akhirnya adalah satu, si penghobi ini melalui si agent atau dealernya itu melihat, oh bahwa ikan ini memiliki nilai art yang sangat-sangat bagus gitu. Nah, plus si ikan ini yang dibeli juga yang nomor 2 adalah mimpi, dream. Bahwa kalau ikan nisai ini dibeli nanti di usia mungkin 6 tahun, 7 tahun, dia akan sangat bagus, jumbo, besarnya luar biasa, skin quality-nya bagus, perfect kondisinya. Tentunya kan nggak bisa dimiliki oleh ikan yang lain, gitu. Makanya itu menjadi satu buah nilai tersendiri. Dan bagi si buyernya itu ada satu buah nilai apresiasi tersendiri juga. Ya memang kalau buat kita yang level uangnya nggak nyampe, pasti akan bilang, iya, wah mahal, gila ya, gitu. Pasti akan langsung rumus mendang bening keluar lagi nih, daripada aku beli harga 5,3 yang bening aku beli ruko, segala macam kan. Ya karena keterbatasan finansial kita sampai di situ gitu. Tapi kalau misalkan mereka yang belikan ini, mungkin kita nggak tahu background mereka apa. Benar. Mungkin penghasilan seharinya kali itu 5M. Iya, bisa jadi sih ya. Iya kan? Karena kan murah atau mahalnya suatu produk tergantung siapa yang lihat kan ya kok ya. Nah, siapa yang belinya siapa tuh. Yang beli, ya kan? Kalau kita kan masukin tangan kita ke kantong kan cuma satu telapak. Ya kalau dia mungkin sampai Eskapator segini ya? juga belum masih belum nyampe ujung kan gitu kan. Harus pakai eskapator kalau ya kan kayak gitu kan. Jadi ya nggak bisa kita komparasi dari sisi itu. Tapi yang pasti semua ikan koi itu bagaimana kita mengapresiasinya. Baik. Gitu. Ya kalau saya pribadi melihatnya adalah itu kan bagus nggak bagus. Kalau saya punya uangnya yang segitu dan saya effort untuk beli, saya beli. Kenapa? Ya karena memang untuk bisa dapat kualitas yang seperti itu, ya the one and only. Ya, susah banget ya. Iya, Oke, gitu. siap. Nah ini lagi kok, kan kemarin juga banyak juga dari customernya dari Onelito beli ikan-ikan auction dari dari Onelito gitu kan. Terus juga ada yang Asukari juga beli auction di sana, terus plus Asukari. Sebenarnya benefitnya apa sih kok kalau misalnya kita beli ikan auction di sana dibanding beli ikan-ikan yang mungkin import yang dari tetap import tapi sudah beli di Indonesia, baik itu dari sisi kualitas maupun dari sisi biaya pun. Mungkin bisa dijelasin. Jadi gini, ikan itu koi yang di auction itu pastinya 80% adalah ikan-ikan terbaik breeder. Gitu ya. Jadi dan itu nggak banyak. Misalkan di Momotaro selama 2 hari auction, total ikan yang di auction itu hanya 300 ekor. Nah, berarti kan dari segitu banyaknya stok yang dia punya, ikan terbaik dia hanya 300 ekor. Dari 300 ekor itu pun kita masih pilih lagi kan. Kadang ada yang sebenarnya perutnya kurang simetri sedikit. Kadang ada digitainya yang agak sedikit dekok atau kalau lihat dari depan tuh kayak palanya miring sebelah sebenarnya, tapi tipis banget gitu. Dan biasanya itu baru kelihatan kalau dia udah masuk ke Yonsai, Gosai gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi 80% yang terbaik dari yang di auction. Karena pasti ada yang kayak gitunya. Atau mungkin ada yang skin quality-nya, kiwanya atau sasinya jadi nilai minus buat kita juga. Minor-minor gitu ya. Minor-minor kayak gitulah. Jadi kita pilih lah gitu. Nah, ya karena itu yang udah terbaik pastinya harganya juga nggak mungkin murah gitu. Pasti. Nah, ya kan jadi sekarang kalau dia di auction sebenarnya yang menentukan harga itu siapa? Yang menentukan ya dealer-dealer yang ada di sana. Dealer-dealer yang bertarung seluruh dunia lagi ya di saat itu. Ya jadi ya cukup fair dari breeder, dia tidak memberikan harga ini berapa. Ya dia melepas kepada forum, kepada dealer. Menurut dealer harga ikan ini pantas di berapa. Nah tapi pada akhirnya endingnya adalah kalau misalkan kita nggak ada titipan dari customer langsung, ya kita juga punya masing-masing dealer punya keterbatasan, masing-masing dealer punya limit. Kalau saya mau stok ikan ini,
saya mampu jual lagi nggak? Mampu jual lagi sampai seberapa jauh mampu untuk menjualnya gitu ya kok ya? Betul. Kalau enggak, akhirnya kan jadi duit mati lagi buat saya sebagai pebisnis. Siap. Cuma ditanem aja. Ya tanam juga kan punya resiko. Nah, kalau yang Asukari itu kok ke benefitnya apa tuh? Jadi ikan yang sudah kita anggap tadi 80% terbaik tadi, kalau kita beli di atas, biasanya di atas 500.000 yen, breeder mengizinkan kita untuk melakukan yang namanya Asukari. Mengizinkan, berarti nggak semua ikan kita bisa Asukari di sana berarti di Jepang ya? Oh baik. Paling gampang lihatnya adalah dari harga ending auction-nya. Oh gitu. Iya. Standarnya rata-rata 500.000 up. 500.000 up. Berarti Jadi kalau 50 juta ke atas, 50 juta ke atas, dia kasih kita satu kali Asukari gratis. oh gratis, free Asukari selama satu musim. Satu musim. Berarti sampai kalau misalnya Sampai Oktober tahun 2024. Oktober 2024. Yes. Garanti date apa gimana biasanya? Date garanti ada. Date garanti. Kualitasnya enggak? Sinking color, bending, no guarantee. No garanti. Oh, garanti date aja berarti. Ya, Siap. kalau di matpon hilang ikannya atau mati itu dia baru ganti. Oh, berarti Tapi gantinya voucher ya. oh katanya voucher. Oh, voucher lagi. Iya, voucher di breeder tersebut. Berarti mau nggak mau harus ambil ikan lagi di situ Ambilnya berarti. kan sama breeder yang sama, breeder yang sama. bukan Siap, kembali uang gitu. Siap. Ntar tinggal masalahnya belanjanya kalau misalkan kemarin menang auction 500.000 terus berikutnya karena itu ada voucher 500.000 kita belanjanya misalkan 550 maka kita tinggal nambahin 50.000 gitu. I see. Nah kalau misalnya ditanya apa sih kelebihannya ya jelas banyak kelebihannya. Iya. Yang paling tidak bisa kita beli di Indonesia itu adalah kondisi air. Ya. Air kita ini yang sangat berbeda dengan Jepang, gitu dari segala macam parameter dan sebagainya. Kalau kita misalkan bilang ya udah kita bikin aja kondisi air kita seperti di sana, kita bentuk aja, bisa nggak? Bisa dengan teknologi yang ada nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal masalahnya adalah kantongnya mau berapa dalam yang kita rogoh, Benar. kan gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita sama-sama tahu sebenarnya kalau koi itu akan memiliki performance growth terbaiknya itu adalah di mud pond dibandingkan di concrete pond. Yes. Concrete pond itu lebih kepada sifatnya adalah finishing. Sebenarnya, gitu. Nah, jadi kalau mau punya ikan yang cepat growth-nya dengan kondisi yang bagus, skin bagus dan sebagainya ya, memang masuknya ke mud pond. Nah kalau gitu kita bikin aja empang di Indonesia gitu. Mud pond. Ya nggak bisa juga. Balik lagi kenapa kuncinya air tadi. Air tadi gimana mereka pengolahannya segala macam. Wah. Iya sumber air mereka itu kalau di mud pond itu bukan ngebor tanah. Satu dari mata air dan kedua dari es yang mencair dari setelah musim dingin musim salju. Dari winter masuk ini ya. Iya dari winter yang tadinya numpuk salju mencair. Nah itu jadi mud pond tuh. Nah baru di situ dia isi gitu. Jadi bedanya tuh di situ gitu, Bro. Emang environment mau buat mau spekulapan mau bisa buat environment yang mirip dengan Jepang berat karena kita 2 musim. Di sana 3-4 musim. Dari suhu air aja kita udah kalah jauh. Gitu. Belum kita ngomong kandungan mineral yang di dalam segala macam air tersebut dari apa gitu polusi segala macam. Betul. Banyak banget faktor X-nya banyak banget. Berarti gitu. secara garis besar kualitas akan jauh banyak kelihatan berbeda gitu, lebih bagus ya kalau kita misalnya langsung Asukari di Jepang gitu ya kok ya. Iya, itu saya bisa pastikan karena pengalaman kita kemarin Asukari pun hasilnya beda jauh loh, memuaskan loh. Siap. Gitu. Nah, sekarang nih, itu kan tadi benefitnya. Terus kalau misalnya ada nih, tiba-tiba penonton atau customer yang pengen misalnya nitip auction ataupun Asukari ke Onelito gitu. Itu prosesnya itu gimana kok? Biaya-biayanya segala macam. Sebenarnya kita gini, mau titip beli, titip auction gitu ya. Biayanya tuh sederhana banget. Breeder price atau auction price ending berapa, saya cuma ngambil fee 10%. Baik. Plus ongkos kirim. Oh berarti harganya ya sesuai kemampuan bayar berarti ya kok ya? Iya. Jadi kalau misalkan auction ada ikan misalkan kohaku, nah terus dia bilang OB-nya berapa? 100.000 yen misalkan.
coba deh kalau misalkan nggak lebih dari 300.000 gue mau misalkan gitu. Ya kan kita yang bidding nih, karena kan untuk bisa bidding auction itu kan hanya dealer-dealer yang terutama yang sudah terregistrasi di Sinkokai. Wah, Sinkokai kemarin Kemarin kita baru keluar. Terdaftar juga membershipnya ya? baru Wah, jadi. Itu susah banget tuh, gak sebarangan dealer tuh guys ya yang bisa dapat member Sinkokai ya kok ya? Ya, karena sebetulnya hanya ada beberapa lah gitu di Indonesia juga. Nah, terus yang bisa datang ke live auction juga sebenarnya tuh cuman lebih kepada dealer-dealer. Lebih kepada yang diundang kali ya kok kayak gitu ya? Atau dan gimana? memang kita mengajukan. I see. Jadi dia kayak Sakai itu membatasi banget, bahkan di lotre. Oh. Yang bisa datang itu di lotre. Siap. Oh, nggak ini ya berarti berurutan berarti sesuai lotrenya gitu ya berarti ya kok ya? Iya, jadi 3 minggu kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu sebelum event tersebut kita udah ngajuin nih ngisi form. Nanti dia lotre terus dia ngirimin feedback kalau kita masuk atau tidak masuk. Ya kalau mau beli aja susah gitu ya guys ya. Sama juga kayak Omosako kemarin dia bikin lottery event. Jadi ikan-ikan itu udah ada nomornya, udah ada harganya. Kalau misalkan mau titip, kita yang pasangin loterinya, kita yang ngambil nomornya, gitu kan. Kita taruh nama kita nih, misalkan Onelito Koi gitu, kita taruh di ikan nomor 55 misalkan. Nah, Om Daus mau pasang nomor 55, boleh. Siapapun dari dealer-dealer itu boleh taruh, mau Narita. Ya, misalkan ada yang booking lotre itu ada 15 nomor, nanti di raffle, di drawing. Yang muncul namanya siapa? Oh, yang muncul namanya Onelito, berarti ikan itu milik Onelito. Mau beli aja susah gitu ya? Punya duit aja belum tentu bisa beli Iya, itu ikannya. dia. Kalau misalnya ada customer, wah saya punya nih sekian ratus juta, sekian punya 1M segala macam, belum tentu bisa beli langsung di sana berarti. Belum tentu. Kalau customer udah ada kejadian penghobi yang datang ke Onelito, dia penasaran. Saya bilang kalau mau datang, ayo saya temenin. Tapi dia bilang enggak, saya bulan Juni ini mau berangkat ke Narita. Oh silakan ke Ryuki. Boleh nggak datang ke Ryuki? Boleh, datang, diterima. Tapi begitu dia bilang oke deh saya mau ikan ini, nggak bisa. Siapa dealer lo di Indonesia? Wah. Kalau mau ikan yang jelek-jelek yang harganya misalkan 10.000 yang dijual sama Ryuki, silakan. Itu cerita saksi dari penghobi itu sendiri ke saya gitu. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi mereka sangat respect sama yang namanya jalannya bisnis itu gimana? Iya, benar. Biar menjaga environment bisnis itu sehat gitu ya. Betul. Nggak sembarangan tiba-tiba end user masuk gitu-gitu aja beli kabur gitu ya. Biar untuk kelangsungannya kok bagus sih. Mantap. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya yang mereka jaga adalah gini. Kalau setiap penghobi bisa datang beli ikan, nanti dia pusing sendiri untuk pengiriman. Kalau kayak kita misalkan di Indonesia, contoh paling gampang, ada customer ikutan auction Onelito, misalkan KC. Ada kan yang, Om jangan kirim tanggal segini ya, kirim tanggal segini. Om jangan kirim tanggal segini. Kakak bayang nggak kalau ekspor kayak begitu gimana? Iya. Ya kan? Terus yang kedua, begitu oke deh dia bisa satuin, oke ini barang berangkat tanggal sekian ya semuanya ya. Guys, tolong perhatiin ini berangkat tanggal sekian. Masuk ke balai karantina di Soekarno-Hatta. Terus siapa yang mau ngambil keluar? Siapa yang mau handling ikan itu? Siapa yang mau menstabilkan ikan itu? Karena kan karantina ikan dari Jepang sama karantina ikan yang udah dari dealer kan beda. Prosedurnya udah beda lagi gitu. Nah, terus tahu-tahu customer ini bilang, "Ikan lu trouble mati gini." Mau gimana? Ya kan gitu kan? Pusing dia kayak gitu. Makanya dia lebih prefer juga menjalin kerjasama dengan dealer-dealer seperti kita. Siap. Ternyata sekompleks itu ya untuk beli ikan koi di Jepang ya. Ya, nggak jadi segampang semudah itu yang kita pikirkan, yang cuma datang langsung kita bayar segala macam selesai gitu. Ya, inilah makanya kadang-kadang gini, banyak penghobi itu berpikirnya gini. Lu cuma nemenin gue doang milih ikan, gue harus tambahin lu fee 10%. Tapi di balik itu kita punya relasi yang bagus sama breeder, sehingga breeder itu mau ngasih ikan yang bagus-bagusnya. Itu kan juga faktor yang mempengaruhi. Sekarang gini, contoh kayak di Onelito, misalnya ada 6 kolam. Om Daus datang, mau beli ikan. Om cuma bilang gini, saya mau beli ikan yang bisa gece. Ada nggak sebenarnya stoknya? Ada.
Tapi bisa nggak saya bilang, oh ini udah sold out, Om, punya customer semua? Bisa nggak seperti itu? Kalau Om datang ucuk-ucuk nggak kenal, nggak apa, dia juga akan berpikir, lu siapa? Bener nggak? Yes. Selama ini, lu kemana? Iya. Kok datang-datang mau yang terbaiknya doang? Kalau jual yang terbaik, buat breeder, dealer sekalipun, it's more easy. Buat dealer dan breeder tuh paling susah jual ikan yang low quality. Siap. Gitu loh. Paham. Ya kan? Jadi bagi mereka daripada sekarang kita berikan kepada orang yang tidak kenal, mendingan gua kasih yang udah gua kenal. Mending gua support dia. Kenapa? Karena selama ini dia support gua banyak. Poinnya support ya. Iya. Support itu dalam bentuk apa? Ya misalkan breeder itu kan dapat ikan yang bagus kan hanya mungkin 5% daripada hasil breedingnya. Nah, 95%-nya mau gua apain nih? Gitu. Nah, kalau kita supportnya kan kita bisa pikirin nih, oke, ini ada sekian ekor, mungkin bisa gua cooling lagi, keeping di kolam kita sendiri, kita gedein, kita bisa jual pada saat size 25.000 dengan harga yang tidak terlalu mahal. Buat dia kan kebantu tuh ikannya keluar. Penting keluar ya. Iya. Beban udah keluar. Betul. Itu kan salah satu bentuk supportnya dia. Gitu kan? Setuju. Nah, kalau misalkan sekarang ya kalau penghobi pasti maunya yang terbaiknya doang deh. Itu udah pasti lah. Iya dong? Pasti. Bagus, terbaik, murah. Itu yang berat tuh. Siap. Nah, jadi di koi ini tidak ada yang pasti. Sama juga dengan keep koi-nya nih. Kadang-kadang kan orang bilang, masing-masing keeper punya caranya masing-masing. Iya bener. Nah, karena apa? Karena di koi itu nggak ada yang pasti. Gitu kan? Yes. Yang pasti itu rata-rata yang bagus mahal. Ya Benar yang bagus mahal itu. Nah sekarang kalau misalkan dia bilang, berarti ikan lu jelek dong. Itu bagus tapi kok murah? Ntar dulu. Kita kan juga punya strategi. Gimana cara mendapatkan ikan bagusnya supaya harganya lebih murah? Gimana caranya supaya ikan ini bisa tetap bagus tapi perolehan harganya dari Jepang juga murah? Ya kan? Kan kita nggak pernah bilang bahwa oh ini kita keep dari dia JT. Ternyata progresnya bagus, sampai sekarang bagus, ke depannya bisa bagus. Nah, karena Om datang ke sini baru Ake Sansai, setelah kita hitung cost-nya sekian, kita appreciate sekian, ya kan jadi lebih murah daripada belanja ke Jepang. Langsung ya. Gitu. Dan apalagi kan di musim ini Jepang kayaknya baru bener-bener open border gitu kan ya, setelah pandemi panjang. Jadi dealer-dealer dari Eropa, Amerika, bahkan saya ketemu dari India kemarin. Itu wah, banyak banget dealer. Waduh, seru banget ya. Gitu. Mudah-mudahan tahun depan juga berangkat ya kok. Berangkat lah, gitu kan. Padahal gratis dari kantor. Iya, tiketnya gratis, ya kan ya. Berangkat aja, nanti sampai sana cuman bayar hotel, makan, nggak belanja juga nggak apa-apa, ya kan. Yang penting knowledge-nya kebuka, siap, ya kan. Pengetahuannya bisa membedakan ketika saya bicara ini bener atau bohong. Betul. Gitu kan. Penting sih knowledge-nya kok. Iya, jadi ketika mendengar harga 50 juta, 60 juta, 70 juta. Teman-teman penghobi bisa meng-appraise sendiri gitu. Ini ikan worth nggak dengan harga segitu. Even though harga 3 juta pun bisa di-appraise. Apakah emang ini ikan oke untuk di-keep? Gitu kan. Jadi it's not all about the money sih sebenarnya. Tapi bagaimana kita juga bisa meng-appraise ikan ini, kita bisa predik mimpinya ikan ini bisa seperti apa. Siap. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Kalau mau beli juga ikan auction ataupun ikan auction plus Asukari, bisa langsung titip sama Ko Faisal di Nolito. Baik, mungkin sampai sini aja kok. Dan salam untuk persahabatan. Bye.